Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Saifuddin, peserta PPG Band 3 LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 180 2940103 085 akan melaksanakan uji kinerja PPG Band 3 tahun 2025 di kelas 3 fase B dengan tema materi hak dan kewajiban di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk berdoa, kami minta dari teman kalian satu untuk mimpin ke depan. Mbak Bintang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3A. Siap, siap, siap. Yes. Khusyuan, aku siap khusyuk. Allahu Akbar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala diundurkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita berdoa bersama. Saya ingin tahu di antara kalian untuk hari ini ada enggak yang tidak masuk? Oh, Masya Allah nihil. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatan untuk belajar di sekolah untuk hari ini. Alhamdulillah. Belum, karena akan kelanjutan pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional biar kita punya jiwa nasionalisme kepada bangsa kita. Mana? Setuju? Setuju. Ready? Ready. Oke. Ya lagu, nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dipimpin salah satu teman kalian ke depan. Kelas 3A. Bisa, bisa, bisa. Yes. You ready? Ready. Go. 2, 3. Pancasila. Aku
saya ingin tahu dulu dari kalian semua, apakah masih ingat pembelajaran kemarin pendidikan Pancasila kira-kira tentang materi apa yang kalian lakukan? Aturan ya. Aturan itu harus apa nanti? Laksanakan aturan ya. Kira-kira aturan kalau tidak dilakukan apa akibatnya? Akan berantakan. Tidak disiplin. Apa lagi? Oh, itulah aturannya. Kalau aturan tidak dilaksanakan. Tapi sebaliknya kalau aturan dilaksanakan ya kan? Perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya di dalam aturan itu ada yang namanya hak dan kewajiban ya. Ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban yang kita laksanakan. Ya. Untuk sampai tujuan ya anak, tujuan pembelajaran kali ini ya. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, baiklah, kita lanjut sebelum belajar kita SD dulu, oke? Oke, dengan menyatakan hak dan kewajiban. Lanjutkan. Kita sama-sama nyanyikan lagu hak dan kewajiban. You ready? Untuk kewajiban. Perlu kalian lihat ke depan ya, untuk mengamati gambar bisa pembagiannya. Lihat ya, saya bisa lihat di depan ada gambar apa saja, kamu cermati, kamu pahami ya. Di situ gambar apa saja. Gambar pertama membersihkan ya, ya. Terus ini gambar yang kedua, makan bersama. Terus lagi nah, itu gambar apa? Baik anak, setelah kalian mengamati gambar di depan, di situ ada pelajaran apa kira-kira? Ada pelajaran hak dan kewajiban. Kalian tahu nggak apakah itu hak dan kewajiban? Siapa yang tahu? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Terus di situ ada lagi yang namanya kewajiban. Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan ya. Jadi hak dan kewajiban itu adalah hak sendiri, itu harus kita dapat. Tapi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita perlu kalian ketahui, yang kita lakukan itu adalah kewajiban yang kita dahulukan, ya, baru mendapatkan hak. Contoh, kalian ingin dikasih orang tua uang, ya kan? Kewajiban kalian apa? Sebelum minta uang itu, bantu orang tua. Apa lagi? Bersih-bersih rumah, belajar dengan baik. Itu nanti semuanya kalian kerjakan, baru akan mendapatkan hak kalian. Baik anak-anak,
kita amati dari video di depan, kalian lihat bisa ya, semuanya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yakni tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang pertama terjadi di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, hak dan kewajiban ada pada seorang anak. Hak anak itu sendiri diantaranya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan sekolah. Yang ketiga, hak anak itu sendiri dibimbing dan diperlakukan dengan baik dan adil. Selain hak anak itu sendiri, juga anak mempunyai kewajiban. Kewajiban seorang anak yakni mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga, rukun dan menyayangi anggota keluarganya yang lain. Selain hak dan kewajiban anak di keluarga, juga ada hak dan kewajiban orang tua. Hak orang tua di keluarga diantaranya satu, dihormati dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarganya. Yang kedua, hak orang tua untuk mendapatkan kasih sayang oleh seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga, menetapkan aturan dan batasan yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarganya. Selain hak itu sendiri, orang tua juga mempunyai kewajiban di keluarganya, yakni bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, menyayangi dan menjadi tauladan baik untuk keluarganya, memberikan perhatian dan waktu untuk keluarganya. Yang kedua, hak dan kewajiban siswa di sekolah. Selain tadi kita sebutkan hak dan kewajiban yang terjadi di lingkungan keluarga, hak dan kewajiban juga terjadi di sekolah bagi siswa. Hak siswa di sekolah diantaranya mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video di depan, ya, kita bisa ambil pelajaran di situ tentang apa tadi anak-anak? Hak itu sendiri apa tadi? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, dan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang kita lakukan. Baiklah, di sini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sudah siap kan? Ya, menjadi 3 kelompok. 1 kelompok kuning, 2 kelompok hijau, 3 kelompok merah. Ya. 3 kelompok ini nanti kalian akan mengerjakan ya lembar kerja yang sebenarnya nanti dikasihkan oleh Pak Guru nanti. Sebelum kita mengerjakan, kita ice breaking dulu. Gimana? Semangat? Semangat? 3A. Yes. Oke? 3A. Oke, kalian masih semangat? Masih semangat? Kamu lagi. Oke, ya. Kalau sudah, saya akan membagikan ya, sesuaikan dengan yang ada gambar yang cocok ya. Itu nanti bentuknya satu bahan, nanti dipresentasikan sama-sama ke depan. Cara pengisiannya anak-anak sudah bisa, cara mengerjakannya sudah bisa ya. Oke, silakan. Ya, ini digunting. Ini satu-satu.
satu untuk presentasi ke depan. Silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok kuning. Ya, silakan kelompok kuning. Maju. Waalaikumsalam. Ibu sedang menyiapkan kewajiban ibu mengurus rumah tangga dan menyiapkan makanan. Gambar kedua, hak-hak dihormati oleh keluarga. Gambar ketiga, kewajiban ayah menjadi imam yang baik. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok dari kelompok kuning. Beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Apakah yang dibacakan dari kelompok kuning tadi termasuk benar apa salah? Beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan menampilkan prestasi dari kelompok pertama, kewajiban ayah menjadi imam yang baik. Gambar kedua, kewajiban anak membantu pekerjaan orang tua, membersihkan rumah, menyediakan makan. Baik, sekali. Mana tepuk tangannya? Baik, itu tadi kelompok hijau menyampaikan hasil daripada kerjanya sama teman kelompoknya. Di situ ada nggak yang kira-kira dibacakan yang salah? Apa yuk? Kira-kira? Ada nggak kira-kira? Berarti benar semuanya ya? Benar semuanya. Hasil dari kerja teman kalian memang bagus, kita apresiasi. Dah. Beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Tiga. Bisa, bisa, bisa. Yes. Tangan kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan nanti dari tanggal. Kami akan menampilkan prestasi dari kerjasama. Bacakan, Mas. Akan mendapat pendidikan layak. Kewajiban ayah menjadi imam. Kewajiban ibu mengurus rumah tangga dan menyiapkan hak ayah dihormati oleh keluarga. Ibu mendapatkan pasangan taman ayah. Kewajiban anak
Dari kelompok ini apa yang salah? Mas? Oh iya. Ya, duduk kembali ya. Nanti hari kerja kelompok merah memang tidak beraturan, jadi yang penting perlu perbaikan lagi dan remedial dari teman kalian supaya lebih baik lagi dalam kelompokan pembelajaran kelompok tadi. Kurangnya kerjasama di situ ya, bisa jadi karena kurang kerjasama. Tapi sudah bagus, kelompok merah sudah mengerjakan, walaupun agak berantakan dikit. Beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Baiklah anak-anak, untuk dari pembelajaran tadi, baik cara kelompok atau pemaparan dari Pak Guru tadi, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham dan kalian mengerti, Bapak Guru akan memberikan lembar evaluasi ya. Nanti kalian tulis ya di situ evaluasi apa dari kalian yang kalian evaluasi dan pembelajaran ini tadi ya. Ini ya satu lembar evaluasi, tulis pemikirannya sendiri-sendiri ya. Hasil pembelajaran hari ini. Ya, menurut kalian sendiri. Sudah saya ambil baik, sudah selesai. Ya, ya. Oke, nanti ada nama dan kelasnya. Sudah. Evaluasi dari kalian semuanya ya tentang pelajaran hari ini sudah dikasih nama dan kelasnya ya. Saya tanya dulu dari kalian semuanya, gimana perasaan kalian hari ini? Gimana perasaan kali ini? Alhamdulillah. Kalau pikiran senang, hati senang, insya Allah pelajaran juga tenang. Baiklah, saya tanya dari pembelajaran tadi tentang apa Nana kira-kira? Hak dan kewajiban, ya kan? Itu ada hak dan kewajiban anak, ada hak dan kewajiban orang tua, dan juga hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Ini hasil evaluasi kalian. Baik, kalian evaluasi. Sudah dikasih nama dan kelasnya? Sudah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan untuk persiapan akan bulan nanti, saya akan memberikan refleksi buat kalian. Gimana perasaan kalian hari ini tentang pembelajaran ini? Gimana rasanya? Alhamdulillah. Kalau kita sedang dalam belajar, insya Allah juga ilmunya akan cepat masuk dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, kira-kira tadi yang dibahas tentang apa anak materinya? Hak dan kewajiban. Di situ ada yang namanya hak dan kewajiban, baik hak anak sama orang tua, orang tua sama anak, baik kewajiban di sekolah dan lain sebagainya. Ya, baiklah, itu di garis bawah anak-anak. Di situ ada yang namanya hak dan kewajiban. Mana yang didahulukan antara hak dan kewajiban? Kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban dulu, baru mendapatkan. Contoh, kalian kalau ingin masuk surga, ingin nggak kira-kira masuk
surga. Kewajibannya kalian, hak kalian dikasih orang tua uang, dikasih orang tua kasih sayang, itu hak kalian. Kewajibannya apa? Membantu orang tua, terus membersih rumah dan sebagainya. Itulah ya dari hak dan kewajiban yang alhamdulillah kalian sudah paham untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kalau pembelajaran sudah selesai, apakah kalian ingin pulang? Apakah kalian ingin pulang? Kalau sudah ingin pulang, coba dirapikan ya, tasnya, bukunya dimasukkan semuanya, tasnya dimasukkan semuanya. Terus ya, untuk persiapan kita dulu ya, biar nanti kita semangat dalam berpulang, kita diberi keselamatan oleh Allah. Gimana? Siap? Tepuk yang 5. Kita anak-anak sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya, supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan umur panjang untuk selalu bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk doa silakan dipimpin ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuan, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, saya terapi senyum dulu dari kalian untuk hari yang pulang biar tidak cemberut, tidak ada wajah susah, tidak ada wajah sedih. Karena belajar harus happy. Kalian terapi senyum-senyumnya mana? Senyumnya bagus. Oke. Baik anak-anak, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan ini kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, dirapikan, berdiri semuanya. Dirapikan mejanya.